Hari ini sedikit update mengangkat tema seri BUMN. Temanya adalah pembentukan holding BUMN. Titik 2, ekonomi sektor negara versus korporasi swasta. Terima kasih bahwa sudah hadir bersama kita sebagai narasumber pada siang sore hari ini. Yang pertama Mas Aryo Bimo, terima kasih Mas sudah rawuh sudah datang di kantor kami yang walaupun nyempil ini, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua Mas Helvi Morasa, terima kasih Mas sudah hadir. Ini kedua Mas ya bicara di sini dari BUMN Watch, tapi punya posisi juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Yang ketiga Yang ketiga Bapak Sahat Pardede, terima kasih Bapak sudah hadir pada praktisi akuntan publik. Beliau banyak tahu jeroan BUMN, jadi memang tahu amal dan dosanya BUMN itu apa mana saja. Yang ini nanti bisa kita berdiskusi untuk pemantik diskusi kita. Jadi diskusi kita nanti akan diarahkan pada lebih kepada faktor kebijakan terkait dengan holding ini, seperti apa undang-undangnya dan prosesnya seperti apa, dan bagaimana DPR Mas Bimo merespon kebijakan ini. Untuk memantik diskusi ada slide yang coba saya ini. Yang pertama dari mengapa kita angkat tema holding BUMN ini. Buat kami adalah tema ini menarik karena persis di sini adalah bagian dari beberapa isu sentral terkait dengan keuangan dan kekayaan negara sebenarnya. Bagaimana sebenarnya pemerintahan sekarang ini perlu kita kritisi terkait beberapa hal kunci soal kebijakan ekonomi pemerintah. Makanya nanti ekonomi sektor negara yang kita coba angkat di sini adalah kita mau mengkontes ekonomi konstitusi, bagaimana konstitusi itu mudah menggariskan kebijakan, dan bagaimana kita kebijakan holding BUMN itu juga ada arah untuk korporasi swasta. Bagaimana dua tegangan ini dimainkan? Yang pertama, dengan holding BUMN ini, beberapa isu saya coba tangkap dari di media dan terakhir perkembangan di Kementerian BUMN akan merampingkan perusahaan plat merah ini, akan memangkas BUMN dari 119 usaha menjadi 85 usaha. Bahwa isu holdingisasi atau pembentukan holding BUMN ini sebenarnya kalau kita trace di media sudah merupakan isu lama. Sejak pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah ada pembicaraan terkait bagaimana sebenarnya isu besar reformasi BUMN dari beberapa presiden, tetapi memang baru implementasi kebijakan cukup deras ditempuh oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga pertanyaannya adalah, boleh jadi kita sepakat pada tujuan, gagasan, motif utama ini, walaupun nanti juga kita kritisi, tetapi persoalan pada cara prosesnya yang mungkin harus kita kawal. Karena persoalannya begini, Mas Bimo, Pak Sahat dan Mas Hervi, holding BUMN kita sepakat katakanlah sebuah gagasan yang baik untuk efisiensi dan supaya BUMN kita menjadi sesuatu yang besar, perusahaan yang besar. Tetapi mereformasi BUMN adalah bukan pekerjaan seperti membangun jalan tol, seperti membangun pelabuhan atau membangun pasar yang kelihatan. Jadi yang bisa dibrusuki oleh presiden, sehingga rentan sekali proses ke depan ini, apalagi prosesnya akan cepat. Target 2019 itu adalah akan terjadi membentuk 15 holding BUMN. 15 holding itu yang pertama ada pariwisata, logistik, pangan, perkebunan, pupuk, farmasi, pelabuhan, sampai dengan perbankan dan jasa. Dan pada 2016 ini pemerintah Kementerian BUMN sudah menargetkan 6 holding BUMN bisa dieksekusi. Saya juga kurang tahu bagaimana perkembangan relasi kerja Kementerian BUMN dengan Komisi 6 sampai hari ini seperti apa. Kita nanti coba. Jadi
ada tujuan-tujuan yang kita coba baca dari roadmap Kementerian BUMN adalah untuk efisiensi, efektivitas, lebih kompetitif. BUMN bisa menjadi besar dan kuat, namun tetap lincah. Nah, ini juga ada statement dari Presiden yang menarik adalah memproteksi BUMN dari kepentingan politik. Itu salah satu tujuan dari holding. Nah, hal-hal ini nanti coba kita ungkap dalam diskusi kita pada sore hari ini. Beberapa persoalan yang muncul yang coba kami trace adalah slide ketiga, itu pertama nanti kita bahas soal kewenangan terkait dengan holding ini. Ada Kementerian BUMN yang punya kewenangan mungkin regulasi, tetapi kuasa finansial, keuangan, bendahara negara ada di Kementerian Keuangan. Bagaimana melakukan rujuk dari dua kewenangan ini. Yang kedua adalah ada isu juga Presiden juga melontarkan bahwa bukan hanya sekedar bikin holding, tetapi Presiden menginginkan super holding. Nah, super holding, dua holding yang sangat besar akan mencontoh model Temasek atau model Kasana. Itu wacana-wacana yang berkembang di publik. Yang ketiga persoalan yang muncul isunya adalah model pembentukan holding. Nanti akan dibahas, saya juga kurang tahu istilah-istilahnya nih. Ada investment holding katanya, terkait bagaimana sebenarnya kekayaan aset segala macam. Ada operating holding, ada legal merger, proses merger. Ada mungkin ada privatisasi, ada konsolidasi, ada virtual holding. Nah, ini bahasa-bahasa di media yang kemudian diungkapkan oleh para pejabat di Kementerian BUMN terkait sebenarnya bentuk holdingnya nanti akan seperti apa. Karena dari 15 sektor itu tentu punya bentuk dan model yang tentu berbeda. Aturan hukum beberapa juga nanti mungkin bisa dibahas, misalnya bagaimana undang-undang BUMN terkait dengan ini. Lalu bagaimana undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha, bagaimana hukum dan aturan-aturan pasar modal, karena ada BUMN yang berstatus TBK dan ada perusahaan yang non TBK. Hal-hal ini juga perlu kita kritisi. Yang berikutnya adalah kelima, soal karakteristik dan objektif, bahwa setiap dari sektor-sektor itu punya bidang usaha, itu punya karakteristik usaha dan objektif sendiri. Misalnya adalah bagaimana di sektor migas, energi itu harusnya adalah bagaimana mendeliver energi yang murah. Jangan sampai misalnya holding perusahaan energi migas itu akan justru membuat inefisiensi dan harga energi untuk masyarakat menjadi lebih mahal. Hal-hal begitu yang sebenarnya punya karakteristik masing-masing usaha itu berbeda. Isu yang keenam adalah terkait korporasinya. Tadi soal kapital finansial, ingin sebuah super holding. Lalu sebenarnya ada hal yang lebih teknis soal manajemen dan operasional yang mungkin lebih rumit, karena masing-masing itu sekarang masih berlaku di pemerintahan, di birokrasi, dan juga apalagi di BUMN itu adalah nyak babe ponakan encak itu jadi udah ada di situ. Jadi bagaimana juga itu terkait SDM, belum terkait yang lain. Lalu soal pijakan. Nah, pijakan ini yang mungkin akan jadi titik tolak diskusi kita adalah bagaimana holding ini apakah akan mengarah pada penguatan BUMN sebagai soko guru ekonomi sektor negara, berarti kita merujuk kepada konstitusi pasal 33 UUD 45, ataukah dia akan bahkan menggiring BUMN kita menjadi korporasi swasta yang kemudian akan menjauhkan dari kepentingan rakyat banyak. Diskusi kita akan menarik karena beberapa narasumber juga ini. Mungkin yang pertama akan kita minta nanti Pak Sahat Pardede. Beliau ini adalah praktisi angkutan publik, banyak mengaudit BUMN kita. Beliau tahu jeroan, data, segala macam. Secara umum nanti kita coba ini, pantaskah sudah seperti apa secara objektif BUMN itu untuk dilakukan holding? Karena alasan tadi efisiensi segala macam, akuntabilitas, membangun corporate governance yang baik. Kemudian mungkin diskusi dari Pak Sahat akan oleh Mas Helvi terkait bagaimana BUMN Watch melihat proses ini, Mas. Proses ini seperti apa berjalan dan bagaimana arahnya. Dan mungkin nanti pembicara yang ketiga, Mas Arya Bimo, membahas bagaimana proses legislasi di DPR terkait dengan ini, sikap DPR seperti apa dan sikap partai juga seperti apa, dan bagaimana sebenarnya
kita harus mengkritisi ini secara lebih konstruktif. Yang pertama, kita berikan waktu kepada Pak Sahat Pardede untuk melihat sebenarnya secara objektif kondisi BUMN kita yang ratusan itu seperti apa, dan apakah holding ini ada tujuan, ada motif, dan ada cara. Nah, bagaimana sebenarnya tujuan dan motif ini, misalnya untuk efisiensi supaya lebih besar dan menjadi lincah, apakah holding memang satu-satunya jawaban, atau apa sebenarnya terkait Bapak paling paham soal secara objektif soal kondisi BUMN kita. Silakan Pak Sahat Pardede. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Are. Jadi mungkin kita akan bahas tadi yang poin-poin yang udah dibicarakan tadi satu-satu. Jadi mungkin kita kembali dulu kali ke BUMN itu apa sih sebenarnya? Kenapa dulu BUMN itu dibuat gitu ya? Kita kembali ke Undang-Undang Nomor 19-nya sebenarnya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN itu sebenarnya dia itu dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara. Jadi di sini ada faktor sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Yang kedua, mengejar keuntungan. Nah, ini yang jadi undang-undangnya bicaranya seperti ini. Ini kan bisa kontradiksi nih semuanya nanti nih. Jadi menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Ini kan tadi judulnya itu ada unsur mengejar keuntungan gitu. Tetapi kalau kayak begini kan juga menjadi perintis nggak mungkin jadi keuntungan di situ. Jadi ada memang beberapa tujuan yang mungkin kontradiktif juga. Nomor 5, aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Nah, dari 5 tujuan yang dimaksud undang-undang ini mungkin kita harus lihat lagi, disitulah BUMN itu bermain gitu ya. Disitulah bermain BUMN itu dengan yang ada 5 ini. Dan kita juga udah banyak, akhirnya kita banyak melihat BUMN ini sebenarnya yang mana nih tujuan yang 5 ini yang diambil, yang dikejar sekarang ini. Karena apakah ini bisa diramu semuanya dalam satu waktu 5-5-nya tercapai kan gitu kan. Ini kan nggak mudah meramu ini. Itulah yang kita lihat hari-hari ini gitu ya. Hari-hari ini yang kita lihat di samping juga dengan adanya kondisi seperti ini, karena di undang-undang ini juga bahwa dia itu adalah bagian daripada keuangan negara. Di undang-undangnya juga disebut. Jadi no wonder kalau kita lihat banyak juga direksi atau komisaris BUMN akhirnya berhubungan dengan macam-macam urusan pidana kan gitu kan. Jadi ada yang 5 ini. Kalau saya melihat begini Pak, saya yang sering itu saya suka kasihan lihat direksinya gitu, direksi yang baik tentunya ya, kalau dia nggak ada urusan pidana gitu. Nah misalnya nih memberikan bimbingan dan bantuan, kadang-kadang ini bisa dipersepsikan jadi inefisiensi terhadap suatu, kalau dibaca sebagai suatu korporasi yang mudah, yang murni, dia itu bisa inefisiensi memang. Inefisiensi itu bisa dipersepsikan apapun gitu. Bisa jadi pidana, bisa jadi apapun. Kita itu yang kalau jadi direksi BUMN ataupun Dewan Komisaris BUMN, dia harus bermain dengan 5 tujuan ini gitu. Dengan 5 tujuan ini, dan itu saya lihat nggak mudah. Saya tadi udah bicara, dia itu ibarat begini, disuruh bertinju tapi kakinya dipegangin gitu. Ini yang berat memang, karena ada 5 tujuan ini yang harus dicapai sama dia dalam suatu waktu tertentu. Ini sebenarnya sesuatu yang kontradiktif juga, karena agak susah juga mengejar keuntungan di mana dalam suatu saat kita melakukan misalnya bisnis kita itu adalah di daerah-daerah yang nggak ada orang lain masuk misalnya gitu, udah pasti nggak ada untung di situ, udah pasti rugi gitu. Nah ini bermain di sini ini kayak bagaimana gitu ya. Itu memang yang harus dilihat oleh teman-teman di BUMN itu. Dan pengalaman saya begini Pak, banyak sekali saya bicara BUMN yang bagus ya, yang baik ya. Banyak sekali dia memang tekanannya itu tentunya dari macam-macam. Dari macam-macam karena dia punya resources kan. Dia megang suatu resources yang cukup besar. Jadi banyak tekanan juga dari macam-macam juga dia terhadap berbeda dengan dia yang swasta murni gitu, di mana tekanan itu nggak ada. Kalau ini kan tekanannya banyak buat dia gitu. Jadi kalau saya banyak melihat akhirnya teman-teman itu juga ya lebih baik nggak usah lah, daripada setelah pensiun nanti saya jadi urusan dipanggilin gitu. Tapi fakta sekarang itu
Pak Ari, gaji BUMN itu besar, direksinya itu besar gajinya. Itu saya pikir itu pantas gitu ya. Dengan dia menguasai 1.000 triliun aset, ya pantas lah gitu. Dia gaji besar gitu ya. Cuman ya itu resiko tadi, orang yang susah dia yang selalu menghantui dia gitu, menghantui. Banyak kan begini Pak, dia kan terkait juga dengan undang-undang keuangan negara. Jadi kalau direksi ataupun BUMN itu dia berasal dari swasta murni, biasanya dia itu akan kesulitan. Karena dia konteks keuangan negaranya kan agak kurang dipahami kalau dari swasta murni gitu ya. Jadi dia akan banyak kesulitan itu karena tiba-tiba aja dia jaksa tiba-tiba ngirim surat panggilan gitu kan. Dia nggak biasa seperti itu gitu. Biasa kayak gitu besoknya stroke gitu. Karena nggak terbiasa, mungkin dia udah selama ini dia berkarir di swasta, tiba-tiba dia masuk ke BUMN, belum ada, biasanya sih gini Pak, biasanya dia 2 tahun aman, 2 tahun masih jalan dia, tahun ketiga udah mulai banyak surat tuh, dari jaksa, dari polisi, dari macam-macam lah. Ini biasanya itu yang berat buat dia itu karena dia nggak pernah menghadapi bahwa memang ini suatu masuk di dalam suatu korporasi di mana unsur negaranya ada. Kalau dia dari swasta murni unsur negara itu nggak pernah dipikirkan, sementara ini unsur negaranya ada. Kadang belum lagi dia yang nggak dia tahu mungkin Komisi 6 manggil juga dia gitu kan. Komisi 6 manggil, dia bingung juga dia loh. Ini urusan saya ke DPR apa gitu, dia direksi murni gitu. Nah, yang itu kadang-kadang yang harus diperhitungkan dan banyak teman-teman itu nggak menyadari itu gitu, nggak menyadari bahwa dia masuk dalam suatu korporasi yang bukan seperti yang dulu. Ini ada cepat-cepat ini bisa masuk ke ya surat tadi tiba-tiba datang. Kalau surat datang dari kejaksaan kan datang langsung begini Pak, kalau tidak datang kami akan bla 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 gitu, udah langsung gemeteran duluan gitu, udah kayak tersangka aja dia, besok udah mau masuk ke bui aja dia udah takut duluan gitu, karena nggak pernah menghadapi seperti itu gitu kan. Kalau surat panggilan itu selalu itu, kalau bla 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 maka akan dipaksa begini gitu. Ya siapa yang nggak takut menghadapi kayak begitu? Itu biasanya yang kalau dari yang murni ya. Tapi kalau dia dari misalnya besarnya dia BUMN itu biasanya dia udah terbiasa dengan itu tuh. Yang dari kecilnya dia udah biasa kayak begitu tuh. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi udah Pak Mas Ari udah berbicara mengenai roadmap 2015 sampai 2019. Memang apa sih benefit daripada sini? Kalau saya melihat hanya 2 sebenarnya benefitnya itu. Yaitu efisiensi dan ketahanan persaingan gitu. Hanya yang 2 itu aja. Apapun ceritanya mau perbankan, kehutanan, infrastruktur apa segala macam, saya hanya lihat 2, efisiensi sama ketahanan persaingan dia gitu. Jadi kita lihat banyak contoh lah. Kayak kalau kita lihat sekarang Semen Indonesia. Semen Indonesia kan dulu dia itu Semen Gresik sendiri gitu kan. Semen Gresik itu menjadi Semen Indonesia, perusahaan yang sama juga sih. Perusahaan Semen Indonesia, tapi dia mempunyai anak perusahaan yang ini, dia dari segi pemasaran tentunya dia bisa lebih mudah gitu. Karena dia mengkoordinir semua. Yang tadinya dia antar dia itu bersaing, sekarang setelah jadi holding itu bisa diatur internally oleh holding misalnya gitu ya. Kemudian secara financing itu akan lebih mudah tentunya karena leverage dia kan makin besar, modal dia besar karena dikumpulin kan modalnya jadi besar, leverage-nya makin besar, akhirnya cost of fund dia juga menjadi lebih rendah. Itu yang mungkin saya lihat ya, dari situ. Kemudian ketahanan persaingan dengan network yang cukup besar, dia bisa, saya berharap sih BUMN itu bisa bukan hanya bermain di regional ya. Kalau di regional kan banyak nih sekarang nih BUMN yang bermain di regional nih. Saya pikir sih ke global ya. Seperti tadi banyak berbicara mengenai kayak punya Temasek gitu ya. Temasek ya memang Temasek itu jangan salah loh Pak. Bisnis yang paling besar itu di Indonesia malah. Jadi walaupun dia bicara, kalau Bapak lihat laporan keuangannya, Singtel gitu ya, Singtel kita lihat gitu kan, wah kerutannya di mana-mana, ada di Eropa, di mana itu betul memang. Dia punya perusahaan di Amerika, di Eropa, di mana. Tapi kita baca dulu sebenarnya, yang paling besar di mana?